Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali kepada seluruh siswa semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan hingga dapat melanjutkan materi pembelajaran secara daring ini. Kali ini kita akan membahas materi bab 2 yang berjudul Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara. Kemudian pada materi juga kita akan membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan cakupan materi. Yang pertama, pengertian wilayah negara. Kemudian yang kedua, pemetaan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara-negara lain. Materi ini dapat disimak di dalam buku paket PPKN kelas 10 yang diterbitkan oleh Kemendikbud revisi 2016. Kemudian buku modul PPKN kelas 10 yang diterbitkan oleh CP Grahadi. Kita akan membahas tentang pengertian wilayah. Wilayah ada 3, yaitu wilayah laut, udara, dan wilayah daratan. Namun kita akan bahas yang pertama adalah wilayah daratan. Wilayah daratan merupakan daerah di mana permukaan bumi beserta kandungannya di bawahnya dalam batas wilayah negara. Artinya bahwa dalam wilayah negara dari dalam bumi sampai di batas wilayah dengan negara lain itu adalah termasuk wilayah negara tersebut. Kemudian wilayah laut merupakan perairan yang merupakan samudra, laut, selat, danau, dan sungai dalam batas wilayah negara. Kemudian wilayah udara merupakan kekuasaan sampai ruang atmosfer kurang lebih pada ketinggian 1096 mil atau selama masih terdapat gas atau partikel-partikel udara merupakan wilayah kekuasaan negara tersebut. Artinya bahwa wilayah udara itu adalah jaraknya tidak terhingga selama suatu negara tersebut mampu mempertahankan wilayah negara tersebut, maka termasuk wilayah negara tersebut. Kemudian yang keempat, wilayah ekstrateritorial adalah tempat yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara meskipun tempat tersebut sangat nyata berada di wilayah negara lain. Salah satu contoh wilayah ekstrateritorial adalah wilayah di mana ditempatkannya duta besar atau pemukiman duta besar negara kita di negara lain. Itu merupakan salah satu contoh wilayah ekstrateritorial. Pemetaan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri khas Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugus pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah Indonesia mencakup kesatuan politik, artinya bahwa negara kita mempunyai politik yang sama dari Sabang sampai Merauke, tidak ada perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kemudian kesatuan hukum, bahwa negara Indonesia menganut satu hukum nasional ya dari Sabang sampai Merauke, dimanapun berada selama masih di wilayah negara Indonesia maka berlaku satu hukum.
Kemudian kesatuan sosial budaya, artinya bahwa biarpun negara kita mempunyai budaya dan sosial yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain, tapi kita tetap satu yang namanya budaya nasional Indonesia. Kemudian kesatuan pertahanan dan keamanan, artinya bahwa pertahanan dan keamanan ini adalah merupakan kesatuan wilayah seluruh negara Indonesia. Apabila suatu wilayah negara Indonesia mungkin ada diserang suatu negara lain, maka wilayah-wilayah Indonesia yang lain dapat membantu wilayah tersebut. Atau di daerah kita antara Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya, apabila salah satu daerah tersebut kena musibah, maka daerah-daerah lain juga ikut merasakan musibah tersebut dengan cara berpartisipasi dalam membantu bencana alam tersebut. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, maka pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pendalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan deklarasi Juanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri khas Nusantara atau archipelago state. Konsep ini kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982, yaitu UNCLOS tahun 1982, United Nations Convention of the Law of the Sea, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Indonesia kemudian melakukan meratifikasi UNCLOS tahun 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982, pembagian wilayah laut Konvensi Hukum Laut PBB sebagai berikut. Zona laut teritorial. Zona laut teritorial adalah batas laut teritorial di mana garis hayal berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah lepas. Kemudian landasan kontinen. Landasan kontinen adalah diukur dari garis dasar paling jauh 12 mil, berjauh 200 mil laut, kemudian kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ini adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari dasar garis. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Cara mengukur zona batas wilayah laut negara Indonesia ini adalah apabila terjadinya air surut dari pantai terluar di wilayah negara Indonesia yang terluar, maka dari situlah diukur zona ekonomi eksklusif, zona teritorial, dan lepas laut kontinen. Diukur dari ketika terjadi air surut lepas pantai, kemudian dari wilayah atau pulau terluar negara Indonesia. Batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisahan kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Pada umumnya, batas wilayah negara dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara, sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dari dua negara. Batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah suatu negara mempunyai 3 bentuk. Yang pertama, batas alamiah. Alamiah ini adalah batas yang memang ada secara alami, seperti sungai, danau, pegunungan, lembah. Kemudian ada batas buatan, artinya batas suatu negara yang dilakukan dengan cara dibuat seperti pagar kawat berduri, tembok, patok, jembatan, dan sebagainya. Kemudian ada batas menurut geografis, yaitu seperti garis lintang dan garis bujur. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian batas wilayah negara Indonesia di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra India dan perairan negara India. Batas wilayah yang letak di titik tertentu di sekitar Samudra India dan Laut Andaman. 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia dengan dia adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Batas langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua, berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat dan Provinsi Sepik Barat Sandanau. Wilayah Selatan. Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah daratan Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Demikianlah materi kita hari ini. Seandainya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan komen video ini untuk menanyakan materi ini dengan baik. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk Bapak pribadi, untuk kami pribadi, dan untuk Anda semuanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.